Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah laptop, dan untuk brandnya adalah Asus. Untuk fisiknya tuh seperti ini. Untuk di sudut bawah di papan keyboard tertulis Asus Keep Palm Rest Cool. Selanjutnya ada Smart Gesture, support untuk USB 3, dan untuk tipenya X453M. Menurut informasi yang saya terima dari pasien saya, bahwasannya untuk laptop ini rusak, tapi untuk detailnya seperti apa, mari kita coba hidupkan untuk laptopnya. Saya pencet tombol power di sini. Nah, nampaknya saya sudah pencet tombol powernya. Untuk indikator di sini tuh tidak nyala ya teman-teman. Normalnya di sini ada indikator yang nyala, tapi untuk kali ini tuh tidak. Selanjutnya coba saya kasih input dari adaptornya. Ini untuk adaptornya saya colokkan. Nah, bisa teman-teman lihat, nampaknya untuk indikator di sini pun tidak nyala. Tentunya normalnya setelah dicolok untuk adaptornya tuh ada indikator nyala. Selanjutnya saya tekan tombol power kembali. Dan untuk tombol power kembali saya sudah tekan berulang-ulang, tapi untuk laptop ini tetap tidak hidup ya teman-teman. Untuk spek detailnya bisa lihat di marking belakang laptopnya. Di sini tertulis untuk brand laptopnya adalah Asus dengan model X453M. Untuk input tegangannya 19 volt, 1,75 ampere atau 33 watt, made in China. Bagaimana solusi perbaikan untuk laptop Asus dengan tipe X453M yang mati total? Simak videonya hingga akhir dan jangan skip-skip agar tidak gagal paham. Lanjut. Untuk perbaikan laptop yang mati total, tentunya kita harus pastikan untuk adaptor ini mengeluarkan output tegangan sesuai marking yang tertera di body adaptornya ya teman-teman. Dan sebagaimana label yang tertempel di body adaptornya ini seperti ini. Seperti kita lihat, marking yang tertera di body adaptornya tertulis output 19 volt 1,75 ampere. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa adaptor ini normal atau tidak, kita harus lakukan pengukuran output tegangan dari adaptor ini. Untuk groundnya saya tempelkan di sini. Selanjutnya untuk probe merahnya kita colokkan. Dan bisa teman-teman lihat untuk outputnya terukur 18,95 volt DC dan itu stabil. Dari hasil pengukuran ini untuk adaptor untuk sementara tidak ada masalah ya teman-teman. Selanjutnya kita fokus ke laptopnya. Jangan lupa like, komen, and subscribe. Dadah. Oke teman-teman, untuk kali ini buat laptop Asus untuk tipe X453M ini saya sudah keluarkan dari posisi aslinya. Seperti ini untuk boardnya. Untuk spesifikasi boardnya ini di sini tertera marking untuk tipenya X453MA mainboard 2.0 made in China. Selanjutnya di board ini bisa kita perhatikan untuk VCC in dari adaptor itu ada di sini ya teman-teman. Ini untuk colokan adaptornya dari sini. Kemudian di sini terdapat beberapa port, diantaranya ini ada port VGA, port HDMI, USB, dan ini adalah soket kabel FVDS yang menuju ke panel LCD-nya. Ini tombol power on off. Selanjutnya ini untuk keyboard, dan ini untuk pad. Di sini untuk soket hard disk, dan ini untuk indikator power. Di sini ada dua. Ini indikator power dan ini indikator charging. Dan kalau saya balik, ini untuk RAM-nya dan ini untuk CPU-nya. Nampaknya untuk CPU ini untuk pendinginnya ini kecil ya teman-teman. Dan selanjutnya coba kita lakukan pengukuran tegangan. Selanjutnya di sini saya coba kasih input 19 volt dan di sini saya gunakan power supply variabel bikinan saya ya teman-teman. Terlihat di sini untuk voltasenya 19,3 dan untuk bawahnya ini ampere. Coba saya kasih input di 19 voltnya di sini. Sudah. Untuk indikator standby-nya tuh ada di sini, indikator LED-nya, dan coba saya tekan tombol powernya ini. Dan untuk tombol power saya sudah tekan, tapi untuk ampere nampaknya tidak berubah ya, masih 00. Dan coba kita lakukan pengukuran tegangan. Untuk jalur 19 voltnya itu terputus di mana, karena memang untuk ampere yang tidak naik ini pastinya ada jalur 19 volt yang tidak tersuplai ke beberapa komponen yang diperlukan untuk startup mainboardnya ini. Dan kalau saya balik di sini,
seperti ini. Untuk input 19 voltnya itu di sini. Untuk lebih detailnya mungkin kita harus melihat skematik dari mainboard ini ya teman-teman, yang kebetulan sudah saya download, dan coba kita lihat untuk skematiknya. Dan untuk kali ini kita lihat skematik untuk laptop tersebut melalui board view. Nah, di sini untuk skematiknya bisa kita baca seperti ini. Untuk test point input dari adaptornya itu ada di sini teman-teman, melalui J6003 untuk 19 voltnya di sini. Selanjutnya masuk ke beberapa test point yang terlihat nyala kuning ini. Dari test point berikutnya ini kemudian masuk ke PL6002 dan kemudian masuk ke MOSFET. Sini untuk MOSFET-nya teman-teman. Ya, di sini ada 2 MOSFET, dan tadi kita ukur bahwa untuk 19 volt itu nyampe, tapi setelah MOSFET ini 19 voltnya itu hilang. Nah, untuk output dari MOSFET ini masuk ke PR8806 di sini. Dan di test point ini kita tadi sudah ukur untuk 19 voltnya itu tidak nyebrang ya. Selanjutnya untuk kedua MOSFET ini di drivernya di pin 4, begitu juga untuk MOSFET yang satunya ini pun sama, di drive melalui pin 4. Dan bisa kita lihat untuk di pin 4 ini di drive dari IC drivernya melalui sebuah R di sini teman-teman. Dan coba kita lihat untuk R ini terhubung ke mana. Nah, bisa teman-teman lihat R tersebut tuh terhubung ke PU8800 di pin 4. Nah, di sini. Dan kembali kita klik untuk pin 4 ini. Selanjutnya kita pergi ke MOSFET tersebut. Nah, bisa kita lihat untuk output dari IC drivernya tadi ngedrive MOSFET ini melalui R ini. Selanjutnya setelah menyeberang R ini masuk ke MOSFET drivernya di pin 4 untuk kedua MOSFET ini. Dari hasil pengukuran ini bisa saya simpulkan untuk jalur 19 voltnya itu tidak terdrive oleh IC chargingnya, sehingga untuk 19 voltnya itu tidak bisa nyebrang telah melalui MOSFET ini karena gate-nya itu tidak tersuplai dari IC chargingnya. Dan kalau saya tekan tombol powernya pun tidak memberikan reaksi. Untuk tombol powernya di bawah saya tekan, coba saya tekan di bawah sini teman-teman. Nah, saya sudah tekan, tapi untuk ampernya ini tidak gerak ya. Dan untuk kali ini saya memprediksikan untuk IC charging itu bermasalah. Untuk IC chargingnya itu ada di sini. Ini untuk IC chargingnya, IC-nya sangat kecil, tuh terlihat nggak ya teman-teman? Untuk tipenya itu BH735. Nah, mungkin terlihat ya teman-teman sekarang. Ini untuk IC chargingnya, untuk tipenya tuh BH735. Selanjutnya coba kita angkat untuk IC-nya. Lanjut. Untuk melakukan pengangkatan kita kasih flux secukupnya dan kita blower. Dan IC sudah terangkat. Ini untuk IC-nya. Nah, di sini untuk IC-nya saya sudah siapkan teman-teman. Ini kebetulan saya ada 2. Untuk IC-nya yang saya sudah buka dan ini yang belum dibuka, seperti ini. Selanjutnya kita pasang. Untuk kali ini IC charging yang di sini nih sudah saya ganti ya teman-teman. Coba saya zoom. Nah, untuk IC chargingnya tuh ini saya sudah ganti. Selanjutnya setelah pergantian IC charging, coba kita hidupkan untuk laptopnya. Untuk kali ini saya gunakan power supply variabel saya ini. Kita pastikan untuk tegangan 19 volt tersebut sudah masuk ke mainboardnya. Sini coba kita ukur. Nah, bisa teman-teman lihat untuk 19 voltnya hadir terukur 19,31 volt. Coba saya hidupkan untuk laptopnya dan teman-teman lihat untuk ampernya yang tertera di sini. Untuk tombol switchnya di bawah sini. Nah, untuk kali ini ampere sudah naik ya teman-teman. Selanjutnya kita ukur untuk 19 volt apakah sudah nyebrang, dan bisa teman-teman lihat untuk 19 volt sudah nyebrang ya teman-teman.
Selanjutnya untuk 19 volt tersebut disebar ke beberapa test point, diantaranya di sini ada test point 3 volt dan 5 volt. Untuk 5 voltnya sudah hadir, terukur 5,161 volt. Untuk 3,3 nya di sini pun 3,3 sudah hadir, terukur 3,273 volt. Untuk tegangan 5 volt ke arah port USB. Nah, 5 volt ke port USB pun sudah hadir di sini. Selanjutnya ke Vicor 1 volt atau 0, sekian volt ya. Vicor sudah hadir 0,8 volt. Di test point ini hadir 1,079 volt. Selanjutnya ke RAM terukur 1,3, apakah sudah hadir ke RAM? RAM pun sudah hadir, terukur 1,374 volt. Dan artinya untuk laptop ini sudah hidup ya teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa ini indikatornya belum hidup ya. Coba saya balik. Nah, di sini ada indikator power. Ini di sini belum hidup ya. Kalau saya ukur tegangan yang mengarah ke LCD, di sini harus hadir 5 voltan untuk menghidupkan panel LCD-nya. Ini ke panel LCD udah hadir. Lanjut ke data yang ditransfer ke panel LCD-nya harus terukur 1 sampai 2 volt. Nah, ini terukur 2 volt, 1,99 volt, dan itu artinya untuk panel ke LCD-nya tuh sudah hadir. Untuk kali ini sih semua tegangan sudah hadir ya. Mungkin kalau saya pasang untuk LCD-nya itu ini sudah hidup, tapi untuk indikator di sini tuh belum hidup ya teman-teman. Apa ini mati LED-nya atau seperti apa? Coba saya telusur lebih detail. Permasalahannya itu ada di mana. Setelah saya melakukan penelusuran lebih detail untuk jalur indikator LED-nya itu, yang bermasalah itu adalah kabel fleksibelnya teman-teman. Jadi kabel fleksibel ini sudah rusak, di beberapa jalur di tengah itu udah ada yang putus. Dan untuk kali ini saya ganti dengan menggunakan kabel fleksibel lain. Untuk ukurannya agak sedikit panjang dari ukuran aslinya, tapi nggak apa-apa. Selanjutnya coba saya hidupkan untuk laptopnya, dan untuk kali ini saya sudah colokkan, terlihat voltasenya 19,4 volt, dan saya coba tekan tombol powernya di sini. Nah, untuk indikator charging sudah nyala, tekan kembali, dan indikator standby sudah nyala. Seperti ini teman-teman. Selanjutnya saya akan assembling untuk mainboard laptop ini ke posisi aslinya. Lanjut. Oke teman-teman, setelah proses assembling untuk laptopnya, dan tadi untuk laptopnya saya matikan dengan maksud agar proses chargingnya itu lebih cepat. Dan terlihat untuk proses charging ini indikatornya sudah berwarna hijau ya teman-teman, seperti ini. Dan selanjutnya coba kita hidupkan untuk laptopnya untuk pertama kali. Saya tekan tombol powernya di sini, dan indikator sudah nyala, dan alhamdulillah untuk tampilan sudah ada. Kita tunggu sebentar untuk prosesnya. Dan alhamdulillah kini laptop sudah normal kembali. Untuk baterainya coba saya cek di sini. Nah, terlihat untuk baterai sudah hampir penuh ya teman-teman, 99%. Intinya dengan pergantian IC charging tersebut, untuk proses charging kini sudah bisa normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koplo kodok.